untuk sesi pertama tentang pembelajaran daring yang sudah Bu Aryani lakukan selama di bulan pertama ini, bagaimana perasaan Bu Aryani selama mengikuti pembelajaran daring 1 bulan ini, Bu? Terima kasih, Bu. Yang pertama saya merasa bersyukur, Bu, rasa sayang ya mengikuti liburan karena saya sudah dapat masuk dari sekian banyak orang. Bagaimanapun saya mensyukuri itu karena mau tidak mau saya bisa meningkatkan kompetensi diri saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saat pembelajaran daring kemarin itu saya mempelajari modul 1.1 tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi di sana saya mempelajari tentang bagaimana saya sebagai guru harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, saya juga belajar tentang pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu harus berpusat kepada anak. Jadi dari hal-hal ini, contohnya ini, saya merefleksi diri saya sendiri. Yang saat sebelum saya melakukan pendidikan guru penggerak ini, saya agak cuek sikapnya. Saya bilang, yang penting kan saya sudah mentransfer ilmu, yang penting kan anak sudah belajar misalnya tentang huruf atau tentang angka, sudah itu cukup bagi saya. Tapi setelah saya mempelajari ini ternyata tidak itu, Bu, yang saya pelajari. Ternyata yang saya pelajari itu, oh iya, anak itu tuh belum bisa. Karakter anak ini tuh ternyata kalau mau belajar tuh dia bermain. Nah, itu yang saya pelajari. Oh, berarti saya harus dengan pembelajaran cara apa biar apa yang saya sampaikan ini dia juga ikut memahami. Karena saya menyadari setiap karakter anak itu pasti berbeda. Jadi setelah saya mempelajari ini, yang pertama tentang menuntut, Bu, itu bagi saya itu, waduh, berarti saya harus lebih banyak bersabar, saya harus lebih ngemong dengan sistem amok. Yang dulu saya bilang, ya sudah, kalau nggak bisa ya sudah gitu. Ternyata sekarang saya nggak bisa. Oh, nggak bisa ya, ayo coba lagi yuk, kita apa yang bagian mana. Nah, itu berarti saya harus lebih berusaha lagi mendekatkan diri saya kepada anak. Karena saya berpikiran bahwa kalau saya tidak dekat dengan anak, bagaimana anak akan dekat dengan saya dan bagaimana anak itu mau menerima apa yang saya sampaikan. Betul sekali ya, luar biasa sekali ya. Memang apa yang dipikirkan Ki Hajar Dewantara itu memang sangat bermanfaat sekali ya untuk kita yang mungkin selama ini kurang sebenarnya sih, mungkin sudah ya, tapi mungkin kadang kurang kita sadari seperti itu. Tapi memang betul apa yang dikatakan Bu Aryani tadi bahwa pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara itu memang sangat bermanfaat sekali untuk kita, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kebaikan untuk kita dan anak-anak kita, terutama untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Amin. Dan ada banyak sekali memang nilai-nilai yang harus kita gali. Jadi mudah-mudahan ini bisa istilahnya nanti meningkatkan kualitas pendidikan yang selama ini mungkin masih terkesan monoton dan apa-apa harus dengan nilai dan lain sebagainya. Dari pendidikan guru penggerak ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Kemudian untuk terkait dengan LMSI yang kemarin sudah Bu Aryani lakukan gitu, apa ada kesulitan, Bu? Kalau untuk LMS alhamdulillah saya tidak. Oh tidak. Cuman saya menjadi karena saya pernah itu yang mau berapa nih yang kegiatan 1.1.8 apa enggak? Saya lupa itu saya 3 hari, Bu. Oh iya. Saya bingung gimana cara masukin. Oh iya. Itu saya kebingungan. Sebenarnya sih itu sampai kunjungan saya di situ kan ternyata di situ kan. Setiap saya buka di situ. Itu saya udah 12 kali kunjungan karena saya bingung kan bagaimana cara masukannya. Setelah saya lihat, oh ternyata maksimal 500 MB. Saya video saya kecilin lagi. Aduh, saya kompres lagi. Aduh, gimana cara masukinnya? Aku nggak bisa masuk. Nah, itu ternyata yang refleksi sama senjata, Bu. Itu. Nah, itu kan saya bingung. Aduh, bagaimana cara memasukkannya? Ternyata saya sharing dengan beberapa teman. Ini bagaimana cara memasukkannya? Saya bingung, nggak bisa. Sudah 3 hari dari jam 1 saya sudah coba, jam 5 pagi saya sudah coba, siang sudah coba. Itu saya sampai saya sampai putus asa loh. Aduh, apa aku ya sih telah cewek gitu. Nah, akhirnya saya dikasih tahu teman, coba masukin ke Google Drive saja. Nah, setelah masuk ke Google Drive, foldernya itu di-share saja, bukan per item, tapi masukkan ke folder. Astagfirullah, langsung saya kerjakan. Karena waktu itu kan saya juga pakai Google Sheet ya, itu saya bingung, Bu. Saya mau mengganti, ini bagaimana cara mengganti
di judulnya kok saya udah otak-atik Iya. ya bisa-bisa. Jadi akhirnya saya menyerah, aduh nanti saya berburu dengan waktu. Jadi akhirnya udahlah pakai PPT aja, PowerPoint aja yang saya bisa gitu. Akhirnya saya coba pakai PowerPoint, nah terus tambah saya dengan video. Tapi ya itu pengalaman buat saya, Bu. Kalau nggak kayak gitu saya nggak tahu. Dan dengan bertanya dengan teman, alhamdulillah bisa ini ya. Masuk, Bu. selesai. Alhamdulillah. Nah ya itulah manfaatnya kita bersilaturahmi, berorganisasi ya, bersama dengan guru penggerak yang mempunyai visi yang sama. Memang kita nggak usah malu-malu istilahnya apa yang kita tidak bisa, insya Allah kalau kita bisa sharing dengan teman akan ada jalan dari situ. Alhamdulillah itu apa ya, bisa teratasi ya Bu. Setelah 3 hari akhirnya, Bu. Kadang kita memang juga perlu belajar sendiri, dan ketekunan itu biasanya memang akan membawa keberhasilan. Tapi memang kalau sudah dirasa tidak mampu ya nggak usah sungkan-sungkan seperti yang tadi Bu Aliani lakukan. Tepat sekali dengan bertanya langsung ada solusi kan. Iya, berarti saya juga berpikir, aduh kenapa nggak tadi kemarin? saya menyesal, aduh kenapa nggak tadi kayak, karena saya pikir, aduh saya terlambat sendiri, saya nggak bisa sendiri. Ternyata, oh alah ya udah ada jalan lah ya. Nah tadi kan Bu Aliani udah mengutarakan ya apa yang sudah Bu Aliani lakukan kayak gitu, dan bagaimana dukungan dari lembaga Ibu Aliani sendiri, dari kepala sekolah, baik rekan-rekan kerja juga. Alhamdulillah saya berada di lembaga yang sangat membuat nyaman buat saya ya. Alhamdulillah baik dari pihak kepala sekolah maupun teman sejawat saya sangat mensupport Ibu. Alhamdulillah saya fasilitasi laptop, karena laptop saya di rumah rusak. Jadinya karena saya waktu masuk dulu itu saya bingung, laptopku rusak, aku bagaimana? Sudah pakai saja yang itu, sudah pakai aja. Gitu deh. Alhamdulillah dari pihak sekolah memfasilitasi saya untuk terus maju. Dan kalau saya juga sudah menginformasikan kepada sekolah kalau saat loka karya saya mohon maaf, saya izin tidak mengajar, dan itu dari pihak sekolah juga sudah mensupport. Oh iya tidak apa-apa, kan cuma dari satu. Terus dari teman-teman juga saya menyampaikan, saya mohon maaf kalau saat loka karya saya tidak bisa ikut mengajar, dan rekan saya juga sangat welcome, nggak apa-apa. Karena memang semuanya pasti kita setiap orang pasti punya kepentingan, jadi nggak ada salahnya kita saling bergantian, nggak ada salahnya. Alhamdulillah Bu, saya berada di lembaga yang baik dan sangat support, dan saya sebenarnya sangat bersyukur sekali, baik teman sekolah maupun keluarga saya sangat bersyukur. Alhamdulillah. Dengan istilahnya dengan dukungan itu pastinya kan akan menambah semangat kita kan untuk belajar. Tadinya memang saya pikir, aduh mampu nggak ya, anak pulang nih. Dukungan dari teman sekitar, apalagi kan yang terdekat itu pasti sangat-sangat mendukung gitu kan. Terus ini harapan apa yang Bu Aliani inginkan untuk kedepannya kayak gitu? Kalau untuk harapan, saya sebagai guru, saya mau meningkatkan kompetensi diri saya sebagai guru sebelum saya ke orang lain, karena bagi saya ilmu yang saya dapat saat ini bagi saya itu masih kurang, Bu. Jadi saat saya bisa mengikuti guru penggerak, luar biasa, saya banyak sekali yang dapat saya ambil, baik dari filosofi Ki Hajar Dewantara maupun slogan semboyannya itu bagi saya itu sangat mengena diri saya, karena saya sangat mengingat waktu instruktur itu waktu ada Zoom itu mengatakan bahwa dokter aja ada malprakteknya, guru pasti ada malprakteknya. Apakah Anda melakukan itu? Itu langsung dik bahasanya. Oh astagfirullahaladzim. Aduh, apakah saya melakukan itu selama ini? Betapa banyak yang sudah saya lakukan. Itu bagi saya nyesewanya itu hati saya. Ayo, saya harus lebih banyak belajar sebelum saya mengimplementasikan ke anak dengan baik dan benar. Berarti saya harus meningkatkan dulu kemampuan saya. Sambil berjalan itu saya lakukan. Mudah-mudahan apa yang Bu Aliani inginkan bisa tercapai untuk kemajuan Bu Aliani sendiri dan tentunya untuk sekolah gitu ya. Nah, untuk pembelajaran dari 1 bulan ini apa ada kekhawatiran gitu sebelum Bu Aliani itu melakukan kayak kemarin loka karya 1 gitu, loka karya 0 ya, itu kan mungkin baru diterima jadi guru penggerak kayak gitu, apa ada kekhawatiran sebelumnya? Kalau dari sebelumnya saya pasti ada kekhawatiran, Bu, karena yang saya di sekolah saya belum ada guru penggerak, jadi
nggak bisa sharing apa saja kegiatannya. Dari kecamatan saya untuk guru TK juga belum ada, baru saya satu-satunya. Jadi saya mau bertanya, saya bingung Bu, karena apa saja sih kegiatannya? Karena yang saya dengar dari yang lain, guru tuh lama loh, kerjaannya banyak banget loh, tugasnya banyak banget loh. Tapi saya begini, loh orang lain angkatan sampai 6 aja bisa, kok saya nggak bisa? Berarti saya pasti bisa melewati, karena mereka aja bisa. Nah dari situ kekhawatiran pertama tuh yang pasti tuh bagaimana saya membagi waktu. Karena tidak hanya dari sekolah saja, saya juga punya keluarga, juga punya yang harus ada anak yang harus urus. Nah itu tapi kekhawatiran itu saya alhamdulillah bisa saya lenyapkan ya Bu dengan Loka Karya 0. Itu yang pertama, berarti saya harus memanage waktu sebaik-baiknya, dan itu juga sudah saya komunikasikan. Kalau dari pihak keluarga saya berkomunikasi dengan suami, karena bagaimanapun suami mempunyai peran besar bagi saya. Jadi yang pertama, yang kedua saya berkomunikasi dengan kepala sekolah, karena saya di bawah lembaga yang dipimpin oleh kepala sekolah saya. Dan yang ketiga saya juga berkomunikasi dengan teman-teman sejawat, karena apabila saya mengikuti penggerak ini Mbok siapa tahu saya mohon maaf saya harus keluar, mau tidak mau saya minta tolong agar kelas saya dapat di handle. Paling seperti berarti itu. kekhawatiran yang sebelumnya itu tidak terjadi kan ya? Alhamdulillah saya lancar Bu. Yang ada semua kan mendukung ya. Alhamdulillah semuanya mendukung. Iya. Nah tentunya dalam 1 bulan ini ada harapan lah ya, ada harapan dari Bu Aryani sendiri mungkin yang sudah terwujud kayak gitu. Mungkin apa ada yang sudah terwujud harapannya kayak gitu. Harapannya dari kekhawatiran tadi itu kan ternyata enggak ya, semua mendukung. Mungkin ada harapan yang dulu sempat terpikir di benak Bu Aryani sebelum itu guru penggerak itu dan terwujud sekarang. Oh kalau terwujud sih belum Bu. Karena baru 1 bulan ya. Semoga nanti dengan bertambahnya dengan waktu saya bisa mewujudkan apa yang saya harapkan. Tadinya waktu saya mengikuti guru penggerak itu saya sangat sibuk, karena saya pertama belum NPTK itu belum keluar Bu. Oh belum keluar ya? Karena waktu itu kan saya pindah sekolah jadinya agak lama, muncul lagi itu panjang lagi, jadi ya saya butuh beberapa waktu. Terus yang kedua saya minder, waduh yang lainnya belum ada sertifikasi, saya belum, apa saya mampu ya berdiskusi dengan misalnya dengan berbagai jenjang. Karena saya merasa aduh bisa nggak ya? Berarti di sini belum lama Ibu Aryani? Belum. Berapa tahun? Ini mau masuk berjalan tahun keempat. Tahun keempat. Karena dari lembaga yang dulu saya belum bisa dapat Bu. Saya sudah berusaha tapi nggak bisa aja. Jadi akhirnya pas saat saya pindah saya coba lulus kembali, baru keluar itu bulan tahun ini Bu, bulan Juli lah, alhamdulillah sudah keluar. Alhamdulillah bisa. Harapan saya sih setelah mengikuti guru penggerak, yang pertama tadi mengingatkan belajar saya, yang kedua saya berharap nanti saat saya bisa ke depannya setelah MPTK saya keluar, saya ingin bisa ikut sertifikasi. Itu jujur ya Bu, karena saya kan nggak tahu ya Bu setelah itu jenjang apa lagi kan saya kurang tahu ya. Yang saya nggak terlalu mau berpikiran yang tidak. Yang penting saya melewati step by step yang terdekat dulu. Itu untuk diri saya sendiri. Kalau untuk anak-anak saya berharapnya saya bisa meningkatkan minat dan bakat anak. Kalau Pak saya ya, karena setelah saya belajar di program ini berarti saya harus menggali potensi mereka tuh apa yang bisa saya kembangkan ke depannya. Dan kita memang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro yang namanya guru kita itu menuntun ya. Jadi semua memang berpusat kepada anak ya. Nah mudah-mudahan apa yang diharapkan Bu Aryani bisa terwujud ya, bisa untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik ya. Sekarang mungkin kita masuk ke sesi kedua nih ya Bu ya, tentang hasil pembelajaran Bu. Tentang kaitannya dengan hasil pembelajaran, bagaimana nih respon dari peserta didik, pertama anak-anak, atas mungkin kan ada beberapa perubahan lah yang sedikit gitu yang sudah Bu Aryani lakukan. Responnya anak-anak bagaimana? Yang pertama saya melihat anak-anak lebih happy. Yang pertama senang, karena dulu tuh saya orientasi pikiran saya tuh menyalurkan ilmu ke anak ya dengan duduk tenang, duduk rapi, kamu diam, ini loh kamu ini. Tapi saya coba untuk merubah hal itu. Nah dengan kemarin saya mencoba
ini Bu, apa permainan engklek. Oh, Nah, engklek itu saya coba. Nanti di situ kan ada angka-angkanya. Iya. Nah, ada beberapa anak dalam kelas saya memang nggak hafal-hafal angka. Oh. Jadi saya coba main engklek, kita lempar batunya ya. Yuk dilihat angka berapa sih, batu itu berhenti di angka berapa. Nah, anak itu alhamdulillah semuanya menyebutkan Bu. Oh iya. Jadi coba satu ya. Saya lebih semangat ya. Satu coba satu. Yuk coba dilempar. Oh aku di angka. Dia sambil hitung dari bawah. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah begitu. Jadi insya Allah dari situ saya sampai oh gini ya. Ternyata anak itu belajarnya itu nggak harus dengan duduk. Saya mentransfer ilmu. Ini lo 1, ini lo 2, ini lo 3. Ya tadi jelas seperti itu. Terus semuanya terus saya juga berusaha membuat imajinasi mereka lebih berkembang Bu. Karena beberapa anak kalau dulu saya suruh menggambar tuh saya nggak bisa, aku nggak tahu mau gambar apa, aku nggak bisa. Nah saya coba pelan-pelan, yuk kita bikin misalnya roket itu seperti apa? Oh iya begini dulu. Nah jadi mereka lama-lama berimajinasi. Nah tadi kebetulan hari ini saya mencoba mereka membuat wayang-wayang karena saya pengen anak-anak tuh sering berkomunikasi walaupun dengan wayang berkomunikasi. Nah alhamdulillah mereka mencoba. Aku bikin teddy bear Bu Ari. Wah teddy bear bagaimana? Ini aku Bu Ari yang bikin dan itu bagus-bagus. Ada yang bikin aku bikin ular. Oh iya bagus. Nah dari hal itu yang saya jadi bilang oke, yang namanya belajar itu tidak hanya mentransfer ilmu saat mereka bermain ataupun mereka mengerjakan sesuatu sesuai dengan keinginannya, itu juga belajar. Nah, bagi saya mungkin jadi berubah dari saya bahwa yang namanya pendidikan berpusat pada anak, ya tidak harus mereka mengerjakan sesuatu, tapi mereka membuat sesuatu hal yang menarik buat mereka. Dan itu terbukti anak-anak daya imajinasinya tidak lebih tinggi ya. Mungkin sebelumnya tidak kita pikirkan ya. Karena kayaknya nggak mungkin gitu kan. Setiap saya ayo kita menggambar ya apa aja Bu, apa aja. Aku nggak bisa selalu jadi saya pikir kenapa ya aku nggak bisa. Jadi saya ajak mereka duduk, yuk kita bikin apa aja, yuk nanti kita di sini main wayang-wayang. Nah itu terjadi Bu. Setelah itu mereka senang, bawahnya itu mereka juga belajar untuk bermain peran. Aku namanya Nah saya tuh senang dengarnya. Oke. Anak-anak yang jelas lebih semangat, lebih antusias ya. Oke. Berarti kan itu sudah membawa perubahan yang baik ya, dan itu berarti salah satu keberhasilan yang sudah Bu Aryani lakukan meskipun masih dalam waktu 1 bulan ya, apalagi itu diterapkan terus menerus tentunya akan membawa perubahan yang lebih baik lagi gitu kan. Nah terkait dengan hal itu mungkin ada yang perlu diperbaiki ke depannya atau memang sudah cukup dan diganti yang lain atau bagaimana? Kalau untuk perbaiki, saya pasti akan memperbaiki ya Bu, karena menurut saya metode pembelajaran saya itu harus saya upgrade yang pertama karena pembelajaran yang menarik itu yang harus saya perlu kembangkan lagi. Ya bagi saya karena saya harus menggali lagi apa sih pembelajaran yang menarik ya. Dengan jenjang TK, bukan dengan jenjang yang lebih tinggi ya, karena kodrat anak untuk TK itu lebih banyak bermainnya dibanding belajarnya. Karena bagi saya semuanya untuk belajar di TK adalah bermain sambil belajar, bukan belajar bukan hanya untuk belajar ya, tapi belajar sambil bermain juga menyenangkan itu yang pasti juga anak nyaman ya. Kemudian ini Bu Aryani dalam membuat itu kan mungkin ada media ya, media apa yang Bu Aryani lakukan untuk pembuatan ini pembelajaran. Saya berusaha untuk menggunakan bahan yang ada di sekitar kita ya Bu. Saya kemarin mencoba membuat imajinasi mereka untuk membuat mobil. Jadi ada di depan ada pelepah pisang, saya potong-potong. Iya, ini alam ya. Saya potong-potong, saya kasih tusuk gigi. Saya kasih tusuk gigi. Coba ini ada yang satu kecil, yang satu panjang. Mau dibikin apa ini? Kalau Bu Ari mau bikin ini, Bu Ari mau bikin ada Bu Ari suka mau bina-bina. Sebenarnya kalau nanya 4. Nah, di situ anak-anak berusaha mencari. Aku nggak mau mobil, Bu Ari. Aku maunya bis. Jadi rodaku banyak. Oke, boleh. Nah,
Ya saya mau, kalau saya pribadi pembelajaran lebih banyak untuk yang saya pakai di sekitarnya. Iya. Dan lingkungan sekitar ini memang mendukung sekali ya. Jadi saya lihat di sekeliling sini memang banyak sekali media-media yang bisa digunakan kayak gitu. Dan ini tidak semua TK cerita seperti itu ya. Jadi patut bersyukur Bu Aryani berada di lingkungan yang mendukung pembelajaran anak, terutama pembelajaran yang ke alam ya, lospak dan sebagainya itu mudah dicari ya, gitu. Meskipun di tengah kota sebenarnya ya di sini ya, tapi memang benar-benar mewah ya. Memang salah ya Bu ya. Kemarin juga saya mencoba Bu, kebetulan kan waktu itu kita membagi susu ya, dengan susunya Susu apa? Milku, kan itu ada pelahnya, ada botolnya. Iya, botol. Nah botolnya itu saya ajak anak-anak untuk bermain, yuk kita lomba yuk, siapa yang isi penuh. Nah itu saya menggunakan sendok, botol milkunya itu saya ambil air, saya kasih pewarna. Anak-anak itu senang ternyata memindah-mindahkan air. Walaupun botol susu bekas itu sampai senang memindahkan air. Nanti diisi lagi, aku belum penuh, isi lagi. Ya, walaupun ini ya nggak apa-apa lah, sambil dihitung ada berapa gitu botolnya. Oke. Baik Bu Aryani, kita sekarang masuk ke sesi 3 di mana tentang kita mau berdiskusi tentang portofolio digital Bu Aryani. Kemarin kan dalam pembelajaran daring ya, ini yang terkait dengan pembelajaran guru penggerak di LMS tuh, baik dengan fasilitator maupun dengan instruktur. Kemarin kan sudah Bu Aryani sudah belajar tentang membuat portofolio digital ya. Nah, untuk portofolio digital ini media apa yang Bu Aryani lakukan untuk membuat portofolio digital kemarin itu? Kalau saya pribadi, saya menggunakan pertama Canva dulu. Canva ya. Saya menggunakan Canva. Tapi Canva kelemahannya saya mengisi suara gak bisa. Oh gitu. Jadi saya double pakai Capcut. Kalau KineMaster saya coba pernah saya coba masuk dengan KineMaster, tapi itu kalau di edit di HP itu saya susah Bu, karena harus buka ininya lebih rumit kalau pakai HP. Seharusnya kalau pakai laptop itu kan lebih mudah. Cuman kan kalau laptop kebetulan saya bingung kalau pakai laptop installnya bagaimana, kurang fleksibel. Kalau saya pikiran saya kalau pakai HP itu kan sambil tiduran bisa edit. Jadi kalau saya waktu senggang, saya terburu-buru, saya tidur aku edit lagi ya. Jadi kan masih bisa saya edit. Kalau pakai laptop kan saya nggak fleksibel. Jadi pertama saya menggunakan dulu. Setelah video saya selesai semuanya Canva, saya ekspor, baru saya pindah ke Capcut untuk mengisi suaranya. Karena saya bingung, aduh mau diapain lagi kalau nggak bisa suaranya. Tapi sudah hebat ya. Berarti kan Bu Aryani sudah bisa mengaplikasikan apa yang diajarkan ya, kayak di portofolio digital itu kan kayak Canva, Capcut itu. Berarti ilmunya sudah dapat itu ya, sudah dapat sendiri istilahnya kan. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali untuk zaman sekarang. Memang harus update itu ya, update ilmu, update aplikasi dan sebagainya. Dan itu tidak mudah ya. Sesuai dengan zaman, betul sekali. Dan itu tidak semua Bu guru bisa seperti itu. Dan Bu Aryani patut bersyukur, dan mudah-mudahan Bu Aryani nanti bisa meneruskan ke guru-guru lain agar bisa seperti Bu Aryani. Karena yaitu tadi kembali ke kodrat zaman ya, zaman di mana guru memang dituntut untuk selalu bisa update ilmu, belajar ya, terutama tentang pembelajaran yang menggunakan aplikasi HP ya. Gitu. Ya itu juga HP-nya juga harus giganya besar Bu. Karena aplikasinya lebih banyak. Jadi kalau hasil videonya kok gede RAM-nya, ganti konten. Nanti install lagi. Tapi kalau teman berarti bisa bisa ditransfer ke YouTube atau Instagram salah satunya ya. Dan itu mungkin masuk ke dalam komponen nih Bu. Komponen apa saja Bu Aryani tuangkan dalam portofolio digital itu? Komponennya menu-menunya apa saja gitu? Misalnya dalam pembelajaran dari kemarin. Terkait dengan filosofi belajar. Yang pertama pasti saya tentang filosofinya dulu, okay? Baik dari yang berhamba pada anak, berpusat pada anak, sesuai kodrat anak untuk pengerjaan manjir. Yang pertama itu, yang kedua foto-foto Bu. Yang saya dalamnya foto-foto kegiatan anak apa saja yang sudah saya lakukan, baik berupa foto maupun berupa video Bu. Saya juga menambahkan. Kalau di awal gimana? Pas ini pembuatan di awalnya sampulnya. Sampulnya pasti yang saya masukkan ada nama,
nama, Oh, iya. J. Nama Bu Aryani sendiri kan? J, nama Bu, nama, terus dari mana saya berasal, karena saya tidak mau saya meninggalkan dari mana saya, lembaga mana yang sudah saya bawa masuk CGP. Jadi saya itu yang pertama. Terus yang kedua, saya masukkan profil foto Gajah Dewantara. Terus kedua ada PP saya siapa dan fasil saya siapa. Biasanya itu saya masukkan, Bu. Dan memang itu sangat penting sih Bu, terutama itu memang karya Bu Aryani sendiri ya, dan itu tentunya nanti bisa menginspirasi orang lain dengan seperti itu kan. Orang kalau lihat pertama YouTube apa kan biasanya depannya siapa dulu yang membawakan kayak gitu kan, perkenalan kayak gitu kayak tadi Bu Aryani bilang, itu memang sangat penting kayak gitu, terutama ya itu untuk apa namanya bisa menginspirasi orang lain ya. Semenjak jadi guru penggerak ini mungkin saya lebih aktif masuk ke YouTube. Nah itu dulu paling kalau misalnya saya ada momen aja saya bikin video, saya unggah ada. Lalu sekarang tapi ya itu saya ambil positifnya, Bu. Berarti dalam YouTube itu ternyata banyak banget yang bisa saya ambil pembelajaran yang saya tadi dengan apa dan dari manapun saya belajar. Itu saya jadi oke, dulu YouTube saya cuma melihat lagu download ini, ternyata sekarang enggak. Ternyata ada semua ya. Ternyata saya juga harus mengunggah, belajar masukinya. Yang kedua saya juga harus oh iya ini apa nih yang mau dimasukin tagnya, seperti itu. Dan ya, itu belum udah dituangkan ke dalam LMS belum? Yang itu foto video digitalnya. Sudah saya kan sudah ya. Saya sematkan di YouTube-nya. Di YouTube ya. Oh iya. Ya, itu memang sangat penting sekali ya untuk itu apa namanya, dengan Bu Aryani mengunggah ke YouTube, paling tidak kan ada orang melihat kan. Iya, melihat dan bisa menginspirasi orang lain. Semoga dapat menginspirasi. Iya. Dan kalau kita kaitkan dengan Islam itu amal jariah loh Bu. Amin. Terus semangat untuk membuat hal-hal seperti itu. Dan hal baik ya Bu ya. Hal baik itu di rekam jejaknya juga tahun-tahun ya Bu, nggak bakal hilang ya, bakal hilang itu seumur hidup ibaratnya. Iya Bu. Terus amal jariah itu kata-kata Pak Kiai itu. Betul. Terus media online apa yang biasa Bu Aryani buat? Saya media online pertama masih YouTube YouTube. Terus saya pakai itu Instagram sama Facebook. Jadi kayaknya saya lihat juga di Google ya kemarin karena saya buka iseng kayak gitu. Memang di apa ini Aisyah 15 ada ya Instagram. Itu Bu Aryani yang buat? Oh enggak, kita kan memang ada sekolah Bu. Oh. Sekolah memang punya. Jadi kita masukkan, maksudnya kegiatan anak hari ini apa? Berarti akunnya punya oleh semua guru atau enggak? Satu. Ada admin. Ada adminnya maksudnya. Jadi nanti kalau setelah kegiatan apa kita masukkan, kegiatan apa kita masukkan. Iya, saya lihat banyak ya, lumayan banyak yang sudah diupload di sana. Sampai sekarang masih terjaga rapi ya. Dari tahun berapa itu? Sekitar sampai sekarang mungkin sekitar 4 tahun ya Bu. 4 tahun lumayan ini ya, lumayan lama dan apa sih bisa terus ini apa intens, namanya kontinu kita memang kalau Instagram saya pribadi tetap saya ada beberapa yang saya masukkan tetap karena bagi saya ada beberapa pembelajaran yang harus saya sampaikan juga selain di YouTube di Instagram sekolah. Dari Facebook juga sama karena saya juga misalnya di Facebook kan banyak ibu ada misalnya guru Indonesia itu ada itu saya masuk karena saya ingin tahu bagaimana mereka yang di daerah sana yang misalnya saya belum pernah ke sana jadi saya paling tidak di daerah sana itu saya melihat ya di sana tuh ngapain ya gitu jadi seperti apa sih kelasnya pembelajarannya gurunya tuh ngapain gitu saya juga jadi penasaran dan itu bagus sekali tuh untuk menginspirasi kita kan paling tidak seperti itu ya. Ya luar biasa nih Bu Aryani. Ibaratnya bisa belajar sendiri ya dengan mencari sumber-sumber lain ya dari baik dari Instagram maupun dari Facebook ya, itu memang sangat penting kembali ke kodrat zaman di mana guru memang harus bisa mengupdate dari segala arah ya. Sebelum kejenuhan murid kita. Betul Bu. Karena ternyata anak-anak tuh lebih cepat Bu. Lebih cepat ya. Lebih cepat misalnya dibanding saya. Kita memang betul sekali. Berarti kita sekarang masuk ke sesi keempat Bu, sesi peta posisi diri. Nah, sebagai guru penggerak ini kan tentunya Bu Aryani sudah memahami ya bahwa kompetensi guru penggerak itu kan ada 4 ya, ada 4 di mana
guru penggerak itu sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian dapat mengembangkan diri ya untuk orang lain, sebagai pemimpin manajemen sekolah dan pemimpin untuk mengembangkan sekolah gitu. Nah, menurut Bu Aryani sekarang ada di posisi mana dari keempat kompetensi ini gitu loh? Mungkin saya juga sama Endino pakai buku yang kedua, karena kalau manajemen saya bukan kepala sekolah kok. Tapi nanti arahnya ke sana. Aduh, nggak tahu saya Bu Aryani ya. Yang saya sih yang seunya dari guru penggerak itu dengan dasar yang nomor 2 itu apa Ibu? Alasannya kenapa itu? Kenapa milih nomor 2? Nomor 2 pengetahuan kedua dasar. Yang kedua itu kan mengembangkan diri ya, dan orang lain. Jadi sebagai guru penggerak itu kita tentunya punya kompetensi untuk mengembangkan diri dan orang lain. Jadi, kalau saya sih, karena saya bulan proses kedua saya mengembangkan diri saya untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak Bu, yang dari berbagai jenjang ya. Kayak kalau misalnya kalau saat kolaborasi itu sudah banyak tahu ya. Sekolah, oh di SD itu begini, di SMA itu begini, di SMA-nya juga sih ya. Jadi itu bagi saya itu saya sedang mengembangkan diri saya untuk banyak menyerap banyak ilmu dari mereka dan nanti akan saya konverter ke TK tuh mana yang bisa saya sampaikan ke anak-anak TK. Walaupun mungkin belum semuanya tapi minimal di kelas saya terlebih dahulu. Mungkin saya seperti itu. Untuk ke orang, kalau orang di sekitar saya misalnya saya mulai pelan-pelan kalau misalnya teman-teman saya tanya, Bu, kok ini aku nggak bisa ngedit yang ini, bagaimana? Mau nggak mau saya membantu seperti itu. Paling nggak kan saya bisa membantu teman sejawat maupun teman sekolah. Kalau dari lingkungan rumah, misalnya saya berusaha untuk membaur dengan tetangga ya, baik dari PKK maupun dari RT RW. Itu saya sosialisasinya. Jadi paling seperti itu. Kemudian ke masyarakat ya, tentunya itu ya. Oke Bu Aryani. Kemudian kompetensi apa yang ingin Bu Aryani tingkatkan? Kalau kompetensi saya inovasi apa ya? Karena saya mau lebih banyak lagi Bu? Inovasi apa lagi sih? Saya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak dan tidak membosankan tentunya ya. Itu Bu. Karena setelah saya melakukan kemarin itu saya begini. Oh iya, anak pun dengerin saya bagaimana kalau saya hanya monoton di papan tulis ini 1, ini 2 seperti itu. Oke, berarti kalau seperti itu tentunya ada umpan balik lah ya dari apa yang sudah Bu Aryani lakukan. Apa ada perubahan rencana Ibu? Maksudnya mungkin sebelum menjadi guru penggerak berencana seperti ini dan setelah menjadi guru penggerak berencana seperti ini. Mungkin ada perbedaan atau ada perubahan atau mungkin sudah direncanakan dari dulu sebelum menjadi guru penggerak. Misalnya rencananya dalam hal apa ya, sekolah kah, mata pembelajaran kah? Pembelajaran mungkin bisa. Oke, mana oke ganggu. Ini saya nitip makasih saya tak tinggal sama jemput. Tentunya dalam pembelajaran kan lagi proses pembelajaran ini. Sebelum saya mengikuti guru penggerak mungkin saya nggak lebih cuek gitu. Lebih cuek. Oke. Tapi mempelajari dasar-dasarnya saya juga mulai mempelajari karakter anak. Kedepannya sih harapan saya lebih bisa ya mendalami karakter anak itu apa sih yang mereka mau. Jadi setelah saya tahu, biar saya bisa mengembangkan apa sih yang potensi apa yang dari anak ini yang perlu saya gali dan saya tingkatkan. Karena saya tergelitik dengan kemarin siswa yang menyampaikan guru hebat itu bukan guru yang berprestasi, tapi guru hebat adalah guru yang mengantarkan anak didik kita berprestasi. Saya tergelitik itu. Luar biasa itu dan dengan perubahan-perubahan sedikit kemarin tentunya anak-anak juga sudah mulai senang, mulai nyaman ya. Berarti luar biasa sekali Bu Aryani. Paling tidak punya magnet lah ya. Seperti magnet yang bisa menarik orang lain ya gitu ya. Terutama memang karena Bu Aryani sebagai guru ya, maksudnya ya ini kan didik ya, bisa belajar dengan nyaman, nggak bosan gitu kan, dan menyenangkan tentunya seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan berhasil dan dapat terwujud ya. Kemudian ini kita masuk ke sesi akhir nih ya, bagaimana tentang pembelajaran dan ide apa yang mungkin Bu Aryani rencanakan sehingga nantinya
dalam sesi pendampingan ini bisa sukses kayak gitu untuk kedepannya? Ide dalam pendidikan guru tentunya untuk perubahan ke pembelajaran anak agar lebih baik seperti itu. Saya idenya mungkin pemanfaatan alam barang yang ada di sekitar ya untuk media pembelajaran, itu yang pertama. Yang kedua, idenya kenapa nggih? Saya masih agak bingung mencerahnya Bu. Yang jelas agar anak-anak itu nanti lebih senang dalam belajar ya kan, nyaman. Saya berinovasi untuk media pembelajaran saya. Ya, entah itu saya menggunakan IT atau mungkin tadi pembelajaran yang ada di sekitar kita. Jadi terus misalnya mungkin dengan ilmu saya biar saya memahami setiap karakter anak-anak yang nanti akan saya sampaikan materinya tentang apa. Saya seperti itu. Iya, oke. Karena ini masih sesi pendampingan 1, tentunya kan masih banyak ilmu yang nanti kita dapat ya dari program-program guru penggerak ya. Baik Bu Aryani, kita sudah masuk kepada sesi akhir dan untuk pendampingan ini mungkin cukup sampai di sini ya. Dan mungkin ada ide baru apa yang Bu Aryani dapatkan setelah sesi pendampingan sekarang ini loh, saya kesini gitu. Gitu ya Bu. Apa yang mungkin perlu diperbaiki kayak gitu? Kalau ini sih sudah bagus sih Bu, tapi kalau boleh Yusewunya saya kan ya Yusewunya baru guru 1 gitu, karena kan masih awal ya. Yusewunya kalau untuk jenjang TK kan belum begitu banyak ya Bu. Jadi mungkin saya berhubung Ibu Yusewunya juga seorang pendidik dari dunia TK, mungkin Yusewunya saya juga mau berkolaborasi lah Bu. Yusewunya apa sih apa-apa aja yang sekiranya di dunia TK ini bisa dikembangkan. Ya memang semua kan butuh proses ya, dan tentunya selalu akan ada perbaikan kayak gitu, apalagi kita juga sedang belajar bersama, jadi sebenarnya bukan saya yang harus ini ya karena kita juga semua sedang belajar bersama-sama dan tentunya saling menginspirasi Bu Aryani. Jadi dengan hadirnya saya kesini tentunya saya banyak terinspirasi dari panjenengan yang semangatnya luar biasa. Sama kepala sekolah ini patut diapresiasi ya. Bu Ida juga semangat jauh-jauh tidak ke sore sampai siang di sini. Luar biasa sekali ya guru-gurunya yang semangat ya, banyak membuat inspirasi orang lain itu menjadi lebih saya suka mau belajar juga. Belajar apa sih sebenarnya gitu. Praktek baik ya. Jadi kalau mudah-mudahan pendidikan di Indonesia semakin berkembang dengan hadirnya para calon guru penggerak. Amin. Terus enggak pikirnya enggak jauh-jauh dulu loh Bu. Bermanfaat. Amin. Itu ya Bu Aryani. Salam bahagia. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Atur nuhun Bu.